berarti berapa hari ya dari malam Jumat sakitnya tuh? Seminggu. Seminggu. Salam Elechem Bisem Yesua Hamasiah, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus. Pada video kali ini kita akan melihat lagi tentang video Ustadz Agustan yang banyak sekali ya di luar sana yang juga berkomentar di channel saya di video-video sebelumnya yang mengatakan bahwa itu hoax ya, Ustadz Agustan itu nggak sakit gitu ya. Mana buktinya, mana keadaannya yang sekarang itu, mana videonya yang sekarang gitu ya. Jadi ya memang orang-orang itu ya kadang-kala yang menjadi juga yang apatis gitu ya, nggak mudah percaya gitu. Tapi tidak masalah teman-teman sekalian. Tapi kita berusaha untuk terus memberikan bukti bahwa apa yang mereka lawan bukanlah orang-orang Kristen. Yang mereka hujat bukanlah orang Kristen, tapi Tuhan kita, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang terjadi kepada Ustadz Agustan dan seperti apa, karena ada isu juga bahwa beliau akan segera dijemput oleh Polda ya, Kapolda, oleh polisi lah, karena ada yang melaporkan. Juga sampai saat ini masih saya penasaran siapa yang melaporkan Ustadz Agustan ke Kapolda. Tetapi teman-teman sekalian, mari kita akan lihat dulu bagaimana Kohani dan juga kalau nggak salah ada Aristo di situ yang mengunjunginya, dan di situ ya dibenarkan bahwa dia sudah melecehkan Alkitab, dia kentuti Alkitab itu. Walaupun di situ dia dikatakan hanya sampulnya aja ya, tapi ya siapa tahu ya, kita nggak tahu seperti apa kebenarannya. Oleh karenanya langsung kita cek videonya berikut ini. Sudah berapa hari? Udah berarti berapa hari ya dari malam Jumat sakitnya tuh? Seminggu. Seminggu. Mau buat lagi? Udah lewat dong. Seminggu dari berapa hari? Iya. Jadi memang kemarin itu sebetulnya nggak boleh kerja. Kok ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketukin. Itu kapan itu Bang? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Oh, kok bikin itu karena marah sama teman? Iya, saya lihat itu mah terlalu mah itu mah. Itu Bible-nya mana Bang? Ada itu mah udah lama kepake. Itu ya. Ini loh, nggak ada isinya ini Bang. Iya, kalau lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan oleh masuk Islam. Ya sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Iya sih sebetulnya, cuma saya udah terlanjur emosi itu. Ya. Nah, manusia ini keterlaluan banget. Saya kan mau tidur itu malam itu. Kasih video ini, kok video ini gimana nih kok katanya. Ya. Jadi kita mesti ambil Ya hikmah. memang nggak kontrol juga, itu saya juga Ya. saya akui. Ya, jadi ini banyak laporan, ada laporan polisi, ada ini itu. Ini kekhilafan ya. Saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Dalam kita diajarkan untuk tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Orang menyembah batu pun kita nggak boleh hina batunya. Kalau kita menyerukan kebaikan dengan hikmah,
dan membalas mereka, hinaan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik dan benar. Jadi Ko Agus sekarang juga posisi sakit, kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah tonton bersama, dan di situ jelas bahwa Ustadz Agustan memang dalam keadaan sakit. Tapi kita tidak tahu ya, apakah memang karena dia menentang Tuhan melalui kitab suci kemarin. Kalau Kohani sih kasih bukti di situ hanya sampulnya saja, dan kita tidak tahu teman-teman. Ya, kita tidak tahu ya, karena jelas bahwa dia sebutkan di situ Alkitab, dan itu sampul Alkitab ya. Sampul Alkitab saya juga kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apakah memang itu baru dicopot dipisahkan maksud saya Alkitabnya dari sampulnya, atau memang hanya sampulnya ya, Tuhanlah yang tahu dan mereka yang tahu. Dan tentu saja jika memang ini sudah dilaporkan ke polisi, tentu nanti pembuktiannya di kantor polisi. Teman-teman, jujur secara pribadi saya ikut prihatin dan saya ikut menyesalkan sebenarnya apa yang diperbuatnya, karena bagaimanapun itu tidak diperbolehkan, dan kita sebenarnya harus saling menghargai ya. Agustan, kita seharusnya saling menghargai. Hargailah agama lamamu ya, yaitu agama Kristen. Hargailah orang-orang Kristen yang masih percaya kepada agama Kristen gitu ya, sesuai dengan iman kami. Toh juga di dalam Islam diajarkan bahwa lakum dinukum waliyadi. Artinya agamamu atau bagiku agamaku, bagimu agamamu gitu ya. Tidak ada paksaan gitu. Ya, lakum dinukum waliyadi. Kemudian juga ya, kalau kita lihat di ceramah-ceramah para ustadz, para ulama besar, itu Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi membawa dampak positif, damai sejahtera bagi masyarakat sekitar ya. Ibarat misalnya Ustadz Agustan berada di tengah-tengah orang-orang Kristen, ya harus Ustadz Agustan membuktikan di situ sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kesejukan, damai sejahtera, penuh dengan toleransi, dan juga menghargai gitu loh ya, iman daripada orang-orang Kristen. Ya, jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi itu apa yang Anda perbuat sesuatu yang salah. Orang-orang Kristen di komentar-komentar di video juga itu saya berterima kasih, karena semuanya rata-rata mendoakan Ustadz Agustan supaya cepat pulih. Semua rata-rata mengasihi Ustadz Agustan ya. Karena memang di dalam kekristenan itu kita diajarkan demikian, supaya kita mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Karena memang Alkitab sudah jelaskan bahwa kita akan dibenci, kita akan ditolak, kita akan dikucilkan karena nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu tidak mengapa, karena tentu saja kita dikatakan bahwa akan menjadi sebagai orang-orang yang berbahagia, yang penuh sukacita, dan kitalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Itu sebabnya orang-orang Kristen tetap santai aja, tidak terlalu mengheboh-hebohkan, melaporkan Agustan atau teman-teman yang lain itu ya, seperti ada Aristo di situ tuh, yang terus juga bersama dengan Kainama untuk mengutip-ngutip ayat Alkitab, ditafsirkan sembarangan dan dicocok-cocomologikannya dengan ajaran agama Islam itu, sehingga umat menjadi bermasalah ya. Kita seakan ada tembok pemisah di situ. Padahal kita sesama anak bangsa, kita sesama masyarakat Indonesia. Seharusnya kita saling bergandengan tangan, kita sama-sama berjuang membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beragama. Karena orang-orang yang beragama tentu saja akhlaknya mulia, akhlaknya itu baik gitu ya. Ya, tidak suka mengkafir-kafirkan, menistakan, bahkan melecehkan seperti yang dilakukan oleh Agustan itu, teman-teman sekalian. Gitu. Karena kita sesama anak bangsa. Kita harus berjuang, apa yang menjadi kontribusi kita buat negara, apa yang kita buat untuk negara ini. Ya, setidaknya dari segi agama kita bisa mendidik ya masyarakat Indonesia ini supaya mereka ya semakin cinta akan tanah air, semakin cinta akan perbedaan, semakin cinta ya kepada orang-orang di Indonesia yang tentu saja berbeda dari segi suku, ras, ya warna kulit, agama kita, adat istiadat kita.
pasti akan berbeda dan kita tidak akan pernah bisa sama dengan itu. Tapi gunakanlah perbedaan itu untuk menjadi sebuah keindahan. Karena berbeda itu indah, teman-teman sekalian. Apa yang tidak ada di daerah saya, itu ada di daerah lain. Apa yang saya tidak bisa lakukan di daerah saya, orang lain bisa lakukan di daerahnya. Jadi ini kita saling melengkapi gitu loh. Ibarat kita punya jari ini, teman-teman sekalian. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Dan tingginya itu tidak sama-sama semua. Tapi semua punya makna gitu ya. Walaupun berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tingginya, ya, bahkan besarnya mungkin gitu ya. Tapi tetap indah kalau bisa bersatu gitu ya. Kita bisa menggenggam sesuatu. Ya, semua saling melengkapi, teman-teman sekalian. Semua saling melengkapi. Nah, biarlah kita itu seperti itu. Kita jangan saling menghujat. Ya, jadi teman-teman, mari kita tetap doakan supaya Ustadz Agustan dijamah ya oleh Tuhan dan dia sembuh dari penyakitnya. Ya, tiada mustahil dan kita berharap bahwa Ustadz Agustan khilaf dan bisa memperbaikinya ke depan. Ya, itu aja harapan kita. Biarlah nama Tuhan dipuji dimuliakan. Mari kita tunjukkan teman-teman bahwa kita ini adalah orang-orang yang diajarkan dalam kasih. Maka kita harus tetap menjunjung tinggi nilai kasih dan mendoakan orang-orang seperti Ustadz Agustan. Walaupun memang dia menyakiti kita, tetapi ingat bahwa kita tidak dianjurkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.